Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Agus Salim. Kali ini di mata pelajaran Penjaskes dengan materi yang akan kita bahas bersama-sama, kita pelajari bersama-sama, yaitu tentang renang, terutama di gaya dada dan gaya bebas. Untuk materi kali ini saya akan membahas mengenai renang terutama di kelas 12 baik SMA maupun SMK, karena kompetensi dasar baik SD, SMP maupun SMA tentu akan berbeda. Jadi kami fokuskan di kelas 12 di semester pertama. Baik, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah menganalisis keterampilan 2 gaya renang untuk keterampilan penyelamatan diri dan tindakan pertolongan kegawat daruratan di air dengan menggunakan alat bantu. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.8 mempraktikkan hasil analisis keterampilan 2 gaya renang untuk keterampilan penyelamatan diri dan tindakan pertolongan kegawat daruratan di air dengan menggunakan alat bantu. Jadi kita nanti akan belajar mengenai renang gaya dada dan gaya bebas. Pertama kita harus bisa menganalisis gerakannya agar sesuai, agar bisa digunakan kita untuk tindakan pertolongan. Bisa kita gunakan untuk menolong mungkin ketika ada terjadi seseorang yang tenggelam dalam kolam renang ataupun dalam sungai. Kemudian dari menganalisis itu kita juga harus bisa mempraktikkan 2 gaya renang tadi. Nanti akan kita tambah dengan alat bantu. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, pertama, memiliki kesadaran tentang arti penting gerak tubuh sebagai wujud penghayatan dan pengawalan ajaran agamanya. Cenderung untuk bersyukur ya, kita harus bersyukur dengan keadaan yang sudah kita miliki. Kita mempunyai kesadaran, kita bisa bergerak, tubuh kita bisa melaksanakan kegiatan renang baik gaya dada maupun gaya bebas. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah menunjukkan perilaku bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sarana dan pelaksana pembelajaran. Artinya kita tidak boleh sewenang-wenang terhadap alat-alat di sekitar kolam renang. Jadi tidak boleh merusak ya, kita harus bisa menjaga bersama-sama. Kemudian yang ketiga, menunjukkan perilaku santun dan toleransi selama melakukan keterampilan 2 gaya renang. Jadi tetap akhlak yang utama, kalian bisa menunjukkan perilaku santun dan toleransi selama melakukan kegiatan renang. Kemudian yang terakhir, menganalisis dan mempraktikkan 2 keterampilan gaya renang untuk keterampilan penyelamatan diri. Apa itu? Yaitu gaya renang, gaya bebas, dan gaya dada. Baik, manfaat dari renang bagi tubuh yaitu salah satunya menjaga kebugaran. Ya, jadi dengan renang itu kita pasti akan mendapatkan kebugaran yang lebih dibandingkan dengan seseorang yang tanpa melakukan aktivitas apapun. Jadi kita diminta untuk bergerak, dan kali ini bugarannya mungkin seluruh tubuh karena kita kegiatannya di dalam air. Jadi kalau renang itu tidak mungkin dia hanya terapung saja, pasti dari ujung rambut sampai ujung kaki dia akan merasakan air ataupun dia akan masuk ke dalam air. Meskipun nanti akan mengambang di atas air seperti itu. Kemudian manfaat renang bagi tubuh salah satunya yaitu rekreasi. Banyak sekali yang melakukan aktivitas renang meskipun mungkin belum paham gerakan-gerakannya, tapi karena dia merasa itu menyenangkan, itu menjadi rekreasi bagi seseorang ketika melaksanakan kegiatan renang. Karena ketika di sana juga tidak fokus untuk melakukan kegiatan renang, bahkan hanya melakukan kegiatan melakukan aktivitas yang menghibur diri, misalnya di perosotan seperti itu dengan teman-teman. Kemudian menghilangkan stres, ini juga otomatis menghilangkan stres sama mungkin dengan rekreasi. Kemudian meningkatkan kualitas jantung dan peredaran darah ya. Kemudian meningkatkan kapasitas vital paru-paru, kemudian mempengaruhi otot menjadi berisi. Kenapa menjadi berisi? Karena aktivitas yang kita lakukan otomatis ketika ada beban yang kita
bawah ketika kita laksanakan otomatis akan menjadi menambah otot kita menjadi berisi. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan sebelum berenang. Ini perlu diingat sebelum kita melakukan aktivitas renang. Yang pertama adalah melakukan pemanasan untuk mencegah terjadinya kejang otot pada saat berenang. Kemudian pemanasan bisa dilakukan dengan cara menggerak-gerakkan badan, senam kecil atau dengan berlari-lari kecil. Jadi yang penting adalah sebelum berenang harus melakukan pemanasan, entah itu tangannya digerak-gerakkan, kakinya digerak-gerakkan, kepalanya, bahkan dari ujung kaki sampai ke ujung rambut semuanya harus bergerak, karena nanti kita juga bergerak ketika berenang di dalam air semuanya, dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya bergerak. Jadi wajib melakukan pemanasan agar tidak terjadi kejang-kejang, kram, dan kecelakaan yang tidak kita ingin. Kemudian mandi pada air tercurah yang tersedia sebelum masuk ke kolam renang. Ini penting karena bermaksud untuk memastikan bahwa tubuh dalam keadaan bersih dan tubuh dapat menyesuaikan dengan suhu air. Jadi jangan sampai ketika kita mungkin badan kita masih belum bersih, misalnya masih ada keringat seperti itu, karena nanti yang di kolam renang kita tidak sendiri, kita bersama dengan teman-teman kita, bersama orang lain yang juga memanfaatkan kolam renang. Jadi jangan sampai menimbulkan ataupun mengganggu orang yang di sekeliling kita yang sedang melaksanakan renang, dan memastikan juga bahwa suhu tubuh kita siap untuk melaksanakan renang. Jadi jangan sampai ketika kita mau renang ternyata kita dengan air sudah kedinginan, kita belum siap, kita langsung masuk ke kolam renang, ternyata malah menjadikan kita cenderung untuk kedinginan ya. Kemudian yang ketiga, latihlah irama kaki terlebih dahulu sebelum bentuk-bentuk latihan lainnya, karena dalam renang itu yang paling penting adalah gerakan utamanya adalah di kaki. Bahkan ketika kita melaksanakan renang, saya sudah pernah mencoba ketika renang tanpa menggunakan tangan, hitungan 1, 2 meter, 3 meter tanpa tangan, hanya kaki yang bergerak itu sudah bisa berjalan. Jadi latihlah irama kaki terlebih dahulu sebelum bentuk latihan lainnya, karena kaki adalah yang utama untuk menggerakkan tubuh kita. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan sesudah berenang. Jadi sebelum berenang kita melakukan apa saja, kemudian setelah berenang kita juga harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, membasuh mata agar bersih dari kotoran. Kenapa membasuh mata agar bersih dari kotoran? Itu merupakan hal yang harus dilakukan karena perlu dilakukan karena air di dalam kolam renang biasanya itu mungkin ada campuran ya, jadi belum sepenuhnya bersih, barangkali masih menempel di alis mata kita, kemudian masuk ke mata kita, itu akan menjadi kurang nyaman. Jadi memastikan dulu agar membasuh mata agar menjadi bersih. Yang kedua, jika telinga kemasukan air, diusahakan agar air bisa keluar kembali, bisa sambil loncat-loncat atau dengan cara yang lain. Kalau biasanya ini sudah kami buktikan sendiri, ketika telinga kemasukan air itu bisa dilakukan dengan meneteskan kembali telinga tersebut dengan air cukup 1-2 tetes, kemudian kepalanya digelengkan ke arah, misalnya telinga kanan kita gelengkan ke arah kanan agar air tersebut bisa keluar, dan itu terbukti bisa keluar, dan suara yang tadinya mungkin agak berdengung di telinga nanti akan kembali berjernih kembali. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang harus dilakukan sesudah berenang yaitu keringkan pakaian renang di tempat yang teduh atau tidak panas ya. Ini penting karena posisi masih dalam posisi masih terkena air yang sangat banyak, jadi yang penting dikeringkan dulu di tempat yang teduh. Kemudian kita masuk ke dasar belajar renang. Ini sebelum membahas renang gaya dada dan gaya bebas, kita harus mengenal dulu ya, pengenalan air dulu, meluncur, kemudian latihan. Ini yang paling penting. Pengenalan air bisa dilakukan dengan misalnya di dalam air, masuk ke dalam air, posisi berdiri, kemudian kepala dimasukkan ke air, kemudian berdiri lagi seperti itu. Dan yang paling penting di sini adalah meluncur, karena ketika meluncur otomatis posisi badan seperti orang tidur, tengkurap seperti itu, badan kaki semuanya lurus,
ketika meluncur kaki, tangan, kemudian badannya bengkok, otomatis tidak bisa meluncur sepenuhnya dan itu akan menghambat. Apalagi ketika meluncur, kepalanya itu agak sedikit menghadap ke depan, karena ini posisi meluncur adalah tengkurap, itu akan menjadikan ketika kepalanya menghadap ke depan, otomatis perjalanan akan terganggu. Karena apa? Karena menghambat. Ketika kepalanya masuk ke dalam air, tangannya lurus, kakinya lurus, meskipun menghadap ke bawah ataupun mungkin dengan meskipun sedikit takut, bisa mata dipejamkan seperti itu. Yang penting depan tangan masih lurus, sebagai kita ketika ada di depan ada orang lain berenang, kita bisa mengetahui. Jadi tidak harus melihat bisa dengan menggunakan. Yang paling penting juga diperbanyak latihan, karena kalau kita hanya berenang tanpa latihan, otomatis tidak akan terjadi apa-apa. Oke, kemudian macam-macam gaya dalam renang, yaitu pertama gaya bebas ya, kemudian yang kedua gaya dada, yang ketiga renang gaya punggung, dan keempat renang gaya kupu-kupu. Hanya 4 ini yang akan yang ada dalam renang atau gaya yang ada dalam renang. Tapi yang akan kita bahas hari ini hanya caranya di renang gaya dada dan renang gaya bebas. Pertama kita belajar dulu tentang renang gaya bebas. Pasti renang gaya bebas dalam bahasa Inggris, front crawl adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Ini artinya tengkurap ya. Kemudian kedua belah tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh, sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Sudah bisa dibayangkan bahwa gerakan dada, gaya dada adalah gerakan yang ketika tangan ke depan lurus, kemudian secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan seperti mengayuh, kemudian kedua kaki bergantian ya, kedua kaki bergantian untuk dicambukkan naik dan turun ke atas dan ke bawah. Itu setelah singkat karena gaya dada. Kemudian posisi badan gaya bebas seperti apa? Ketika posisi telungkup ataupun horizontal ya, lurus ya, kemudian dahi dan telinga jangan sampai berada di atas permukaan air. Artinya dahi kita dan telinga kita di bawah permukaan air ya. Kemudian punggung dan pantat sedikit berada di atas permukaan air. Punggung kita dan pantat kita sedikit saja berada di permukaan air. Otot-otot perut dan leher rileks. Ini yang paling penting. Ketika renang jangan sampai badan itu kaku, karena ketika badan kaku masuk ke dalam air itu akan tidak bisa melakukan gerakan apapun, karena dia sudah bertentangan, sudah kontra dengan air. Jadi bagaimana caranya? Rileks. Satu, rileks. Yang kedua mungkin bisa dengan bahasa lain mungkin pasrah ya. Apapun itu, ketika rileks, pasrah di dalam air tanpa ada gerakan apapun, ketika tenggelam di dalam air, dia ketika rileks saja otomatis dia akan naik sendiri secara tidak langsung dia akan naik sendiri, karena badannya tidak kaku sehingga berat badan akan didorong ke atas oleh air itu sendiri. Kemudian gerakan kaki pada gaya bebas. Gerakan kaki dimulai dari pangkal paha sampai dengan ujung jari. Ini penting. Sering orang melakukan gerakan kaki ayunan ataupun cambukan itu dimulai dari lutut sampai ke ujung jari kaki. Padahal yang benar adalah dimulai dari pangkal paha. Jadi benar-benar bergerak semuanya. Kemudian pada waktu gerakan kaki ke bawah harus disertai cambukan dari pergelangan kaki. Ada cambukannya. Kemudian gerakan kaki ke atas dilakukan lemas, rileks, jangan sampai keluar air dari jangan sampai keluar dari permukaan air ya. Intinya gerakannya itu tidak mengganggu teman di kanan kirinya atau sebelahnya, karena ketika melakukan gerakan kaki ke atas itu rileks dan tidak ada sampai ke keluar air. Kemudian gerakan kaki ke atas dan ke bawah dilakukan secara bergantian. Ini penting, jadi bukan bersamaan. Kedua kaki melakukan ayunan ataupun cambukan ke
atas dan ke bawah dilakukan secara bergantian. Kemudian gerakan tangan pada gaya bebas, gerakan menarik atau pull dari posisi lurus ke depan, lengan ditarik silang di bawah dada dengan siku dibengkokkan. Jadi tangannya lurus ke depan, lengan ditarik silangkan di bawah dada dengan siku dibengkokkan, otomatis ya. Kemudian saat itu satu tangan, kemudian ketika pull itu, ketika menarik, ketika itu juga ada satu tangan yang push ya, mendorong. Setelah siku mencapai bidang vertikal bahu, dilanjutkan dengan mendorong sampai lengan lurus ke depan. Ini lengannya kembali lurus ke depan. Kemudian istirahat atau recovery. Setelah gerakan mendorong selesai dan tangan lurus ke belakang, dilanjutkan dengan mengangkat siku keluar dari air, diikuti dengan lengan bawah dan jari-jari secara rileks digeser ke depan permukaan air, kemudian jari-jari dimasukkan ke dalam air. Itu untuk gerakan tangan gaya bebas. Kita lanjut ke renang gaya dada. Renang gaya dada ini sangat familiar ya. Saya bacakan dulu pengertiannya. Renang gaya dada atau sering juga disebut dengan gaya katak adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Ini sama dengan gaya bebas, dadanya menghadap ke permukaan air atau bisa dikatakan dengan posisi telungkup ya. Kemudian namun berbeda dari gaya bebas, batang tubuh selalu dalam keadaan tetap ya. Batang tubuh dalam keadaan tetap. Dan nanti yang membedakan adalah gerakan tangan ataupun gerakan kaki. Oke, gerakan kaki gaya dada. Pertama, kaki ditekuk atau lutut atau dengkul dibengkokkan atau ditekuk ya. Kemudian tendangkan lurus kaki dengan posisi kedua kaki terbuka. Kaki kiri dan kaki kanan saling berjauhan. Artinya ketika posisi kedua kaki terbuka, kaki kanan saling berjauhan ya. Dari posisi dibengkokkan, kemudian setelah dibengkokkan ditendangkan lurus ya dengan posisi kedua terbuka. Masih dalam posisi kaki lurus, kemudian kaki dirapatkan sampai telapak kaki kiri dan kanan agak bersentuhan. Ini akan menambah daya dorong seperti itu. Kemudian gerakan tangannya di gaya dada yaitu posisi awal, kedua tangan lurus di atas kepala, dua telapak tangan saling bertemu dan menempel ya. Bisa dibayangkan kedua tangannya lurus di atas kepala semuanya. Ketika posisi badan masih lurus, dua telapak tangan saling bertemu, jadi seperti orang mau berjabat tangan seperti itu ya. Ketika posisi COVID, posisi tangan telapak tangan kanan dan kiri bertemu, tapi tangannya lurus dan menempel. Kemudian tarik tangan ke samping kanan dan kiri, tetapi tidak perlu terlalu ke samping. Lihat, langsung tarik ya, cukup tarik ke samping selebar bahu dan selebihnya tarik ke bawah. Tarik sedikit saja ke kanan dan kiri, namun selebihnya setelah ke samping nanti diarahkan ke bawah. Kemudian setelah ditarik ataupun dipul sampai ke depan dada, bisa tangan diluruskan kembali. Itu untuk gerakan tangan gaya. Gerakan kombinasi tangan, kaki, dan mengambil nafas. Gerakan tangan dan kaki dilakukan bergantian. Ini penting ya. Tangan dan kaki ketika melakukan aktivitas, melakukan dorongan maupun tarikan itu bergantian, baik tangan maupun kaki. Yang bergantian tangan dengan kaki ya. Bukan tangan sendiri, tapi ini gerakannya berbarengan, tetapi yang bergantian tangan dan kaki. Pengambilan nafas dilakukan ketika gerakan tangan ke samping kiri dan kanan. Kemudian kepala mendongak ke atas sambil mengambil nafas. Ini uniknya gerakan gaya dada. Itu ketika mengambil nafas itu tidak ke samping, kepalanya menoleh ke samping kanan kiri, tetapi melihatnya ke atas, mendongak ke atas sambil mengambil nafas. Kemudian itu untuk gaya dada. Setelah
mengetahui gerakan gaya dada, kita menganalisis gerakan gaya dada dan gaya bebas. Selanjutnya kita harus bisa menganalisis ya untuk penyelamatan, menganalisis keterampilan penyelamatan kegawat daruratan di air ya. Misalnya kegawat daruratan korban tenggelam, kemudian kita harus bisa penata laksanaannya bagaimana ketika korban tenggelam dan teknik menolongnya ketika tenggelam di air. Kegawat daruratan korban tenggelam, pengertian tenggelam terlebih dahulu saya sampaikan. Tenggelam adalah suatu istilah dari suatu keadaan yang disebabkan karena seseorang menghirup air atau cairan ke paru-paru sehingga menghambat, mencegah udara yang mengandung oksigen untuk sampai dan terhubung dengan bagian depan permukaan di alveolus di paru-paru, di mana bagian ini merupakan bagian penting yang berfungsi untuk pertukaran gas di paru-paru dan proses oksigenisasi darah. Ya, jadi karena ada air yang masuk, otomatis aliran oksigen terganggu, terhambat. Ya. Ini untuk pengertian tenggelam. Kemudian apa sih penyebabnya tenggelam? Seseorang itu tenggelam itu sebabnya apa? Pertama, terganggunya kemampuan fisik akibat pengaruh obat-obatan. Bisa saja karena mungkin pengaruh obat-obatan, fisiknya mungkin ada agak lemah. Kemudian yang kedua, ketidakmampuan akibat hipotermia, shock, cedera atau kelelahan. Terlalu lama berenang juga akan mengakibatkan tidak baik karena fisiknya mungkin belum siap ya. Berbeda dengan para atlet. Jadi ketidakmampuan akibat hipotermia, shock, cedera atau kelelahan bisa saja juga terjadi karena cedera. Mungkin kakinya kram atau terkilir atau bagaimana, atau shock, kaget seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketidakmampuan akibat penyakit akut ketika berenang. Ini lebih dalam lagi karena mungkin penyakit akut ketika berenang ya. Penanganan pada korban tenggelam itu ada 3 tahapnya. Pertama, bantuan hidup dasar. Seperti apa sih itu bantuan hidup dasar itu? Yang kedua, membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan dokter. Itu yang kedua ya, jika ada orang tenggelam. Yang ketiga yaitu bantuan hidup lanjut. Kita akan bahas pertama bantuan hidup dasar. Sebelumnya, dalam pedoman pertolongan pertama kita mengenal ABCD: airway, breathing, circulation atau chest compression, yaitu buka nafas, buka jalan nafas, bantuan pernafasan dan kompresi dada. Ya. Kemudian jika ketika langkah sudah dilakukan, periksa apakah korban mengalami defisit pada tubuhnya, semisal memeriksa kesadaran korban. Langkah ini disebut memeriksa atau disability. Dalam pedoman yang baru, prioritas utama adalah circulation. Baru setelah itu tata laksana difokuskan pada airway dan selanjutnya breathing. Satu-satunya pengecualian adalah hanya untuk bayi baru lahir. Jadi ini bayi baru lahir itu tidak dikenakan ABCD ini ya. Kemudian karena penyebab tersering pada bayi baru lahir yang tidak sadarkan diri dan tidak bernafas adalah karena masalah jalan. Itu berbeda penanganan untuk bayi dan orang yang dewasa. Dan yang selanjutnya membawa korban ke rumah sakit, itu yang kedua. Ya, setelah tadi bantuan hidup dasar yang pertama, yang kedua adalah membawa korban ke rumah sakit. Membawa korban ke rumah sakit tahap ini yaitu melakukan sebelumnya tahapan ini seperti melihat adanya pergerakan dada, tuluk, kemudian listen yaitu mendengarkan suara atau nafas, kemudian feel yaitu merasakan ada tidaknya hembusan nafas. Namun seiring dengan perkembangan sekarang tidak lagi. Alasannya kunci utama penyelamatan seorang itu dengan henti jantung adalah bertindak bukan menilai ya. Kemudian yang terakhir, bantuan hidup lanjut. Bantuan hidup lanjut pada korban tenggelam yaitu pemberian oksigen dengan tekanan lebih tinggi yang dapat dilakukan dengan BVM atau back well mask atau tabung oksigen ya, yang mungkin sering ada di sekolah-sekolah seperti di UKS biasanya ada tabung oksigen, itu bantuan hidup lanjut namanya. Kemudian teknik bagaimana seandainya ada orang yang tenggelam di dalam air, tekniknya bagaimana?
teknik menolong di air. 1. Raih, 2. Lempar, 3. Renang. Ada 3 teknik ya. Raih itu seperti apa, lempar itu maksudnya apa, renang itu maksudnya apa. Kita akan pelajari bersama. Yang pertama adalah teknik raih. Ketika ada seseorang yang tenggelam, ini adalah teknik yang paling aman. Karena apa? Dapat dilakukan yang bagi yang tidak bisa berenang sekalipun itu bisa menyelamatkan temannya dengan cara menggunakan tongkat, misalnya 1 atau gunakan tali juga bisa, sehingga dapat mencapai korban dan menariknya ke tepi. Jadi raih ini posisinya adalah seorang ketika melihat orang tenggelam, posisi orang tersebut masih di atas atau di daerah di tempat darat ya. Jadi bisa ketika ada yang tenggelam bisa mengambilkan tongkat untuk meraih anak orang tersebut dan bisa dibantu untuk dibawa ke atas atau diangkat. Kemudian yang kedua adalah lempar. Jika tidak dapat menemukan tongkat yang cukup panjang untuk mencapai korban, maka carilah bahan yang bisa mengapung. Ya, misalnya pelampung, jerigen bisa. Bisa juga menggunakan tali. Lemparkan bahan tadi ke arah korban. Jika Anda berada di kolam renang, maka gunakan ring buoy atau ban pelampung. Itu biasanya ada di daerah kolam renang yang ada di tepi kolam. Dan yang terakhir adalah kita ketika melihat orang tenggelam, kita posisinya harus bisa berenang ya. Tapi yang paling penting ini adalah pastikan kita sudah bisa berenang terlebih dahulu. Jangan sampai kita berenang ternyata menambah permasalahan baru ya. Artinya kita harus memastikan diri bahwa kita bisa berenang. Berenang mendekati korban adalah pilihan terakhir jika cara lain tidak memungkinkan, seperti tadi yang dilempar maupun raih. Dengan ketentuan pastikan bahwa kita bisa berenang. Itu untuk kegiatan ataupun pembelajaran kali ini. Intinya untuk gaya dada dan gaya bebas harus kita bisa capai, harus kita analisa, karena itu nanti imbasnya juga tidak untuk diri kita, imbasnya untuk orang-orang lain. Seandainya kita melihat seseorang yang tidak mampu berenang dan posisinya ternyata dia salah masuk ke kolam renang yang ternyata yang ketinggiannya mungkin di atas 2 meter dan dia tidak bisa berenang, kita harus bisa mencari solusi bagaimana cara agar membantu orang yang tenggelam tersebut bisa kita selamatkan. Bisa dengan 3 cara tadi, bisa dengan diraih, yaitu misalnya kita mengambil tongkat, kita sambungkan ke orang yang tenggelam tersebut, kemudian kita tarik. Yang kedua bisa dengan lempar. Lempar itu biasanya bisa menggunakan ban ataupun yang sudah ditali, kemudian jerigen juga bisa, ataupun pelampung juga bisa. Biasanya kalau di kolam renang itu sudah ada alat-alat yang sudah siap digunakan. Kemudian yang terakhir harus dibantu dengan berenang. Tapi pastikan ketika kita berenang, pastikan bahwa kita bisa. Demikian materi pembelajaran renang untuk kali ini, terutama di gaya dada dan gaya bebas. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan sekaligus bisa menambah pengetahuan bahwa gerakan renang gaya dada juga bisa dan gaya bebas bisa membantu kita dalam kita bekerja cepat ketika ada seseorang yang membutuhkan pertolongan kita ketika tenggelam. Namun sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, perlu saya sampaikan nanti di akhir setelah sesi salam nanti akan ada sedikit tayangan video sebagai contoh gerakan untuk renang gaya dada dan gaya bebas. Demikian dari kami, kita berdoa dulu untuk pertemuan hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.